Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkan, nama saya Tigar Alfiano dengan nomor induk mahasiswa 22503080111013 dari kelas pariwisata C1S dengan jurusan pariwisata, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang iptek, yang mana video kali ini ditujukan untuk memberikan nilai di pertemuan ke-11 saya. Sebelum kita masuk ke iptek atau ilmu pengetahuan, kita harus mengetahui apa itu sains. Sains adalah suatu hal yang harus ada sebelum iptek. Definisi sains itu adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang berupa produk ilmu dan sikap ilmiah melalui suatu kegiatan yang disebut proses ilmiah. Siapapun yang mempelajari sains harus telah melakukan suatu kegiatan yang disebut sebagai proses ilmiah. Definisi yang kedua adalah pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat yang ditimbulkan. Ini adalah sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan seperti pada umumnya. Berikutnya, sains didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk yang ada di dalamnya yaitu botani, fisika, geologi, geografi, zoologi, dan masih banyak hal yang terkandung di dalam sains tersebut. Berikutnya adalah sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Di awal tumbuhnya peradaban Islam, ilmu yang berkembang dan yang tersistem, munculnya ilmu sains sendiri terjadi akibat perluasan wilayah Islam yang terjadi ketika Islam semakin memiliki perluasan daerah. Islam itu memang secara alami diharuskan untuk meluas karena ada perintah dakwah Rasulullah yang diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Sehingga ketika Rasulullah wafat, pekerjaan ini diteruskan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dan jika akhirnya para sahabat menaklukkan berbagai negeri, mereka pun akhirnya bertemu dengan berbagai macam kebudayaan ketika mereka menyampaikan Islam, yang akhirnya mereka perlu mempelajari bahasa setempat atau culture yang ada di tempat tersebut, sejarahnya, makhluknya, atau perhatian masyarakat setempat, budayanya juga, sistem negaranya, dan lain sebagainya. Itu semua dipelajari agar tepat sasaran dan kebijakan termasuk diantaranya ilmu di masa ini terjadi apa yang dikatakan dengan istilah Islamisasi atau naturalisasi. Nah, berikutnya adalah masa keemasan sains dalam Islam. Islam itu bisa dikatakan sebagai aktivitas mempelajari ilmu-ilmu murni dan terapan. Ini berbeda dengan di Amerika atau yang ada di Barat yang cenderung menganakritikkan ilmu murni. Sains di masa kejayaan Islam mengalami pertumbuhan yang sangat drastis selama hampir 5 abad yang ditandai dengan produktivitas yang tinggi dan originalitas yang luar biasa. Sebagai ilustrasi, misalnya seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Batani telah mengoleksi sistem astronomi.
astronomi itu adalah sistem yang sangat kompleks. Sedangkan ilmuwan Islam, yaitu seorang Al-Batani, dapat mengkoleksi sistem astronomi dan dapat menguasai sistem astronomi, yang mana itu sangat susah untuk didapatkan pengetahuannya pada zaman itu, berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman sekarang banyak hal-hal yang membuat hal-hal yang ada dalam platform-platform seperti kayak YouTube, Google, ataupun yang lainnya tidak bisa menjelaskan ke kita tentang apa itu sistem astronomi, dan itu pun mungkin tidak serinci yang telah dikuasai oleh Al-Batani. Yang berikutnya adalah sikap ulama terdahulu terhadap sains. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama-ulama terdahulu menentang sains. Jadi, ulama terdahulu pasti sangat mem, sangat menginginkan untuk para umatnya agar selalu bisa berkontribusi untuk sains. Dalam Islam sendiri terkait ilmu-ilmu sejenis dengan filsafat dan turunannya seperti ilmu kalam. Sebenarnya filsafat itu tidak akan mengharamkan dan menghalalkan, tetapi sains tidak ada satupun yang menentang. Istimewanya memang ilmu-ilmu yang tidak diajarkan Nabi itu disebut dengan pasti. Jadi ilmu sains itu adalah ilmu pasti seperti matematika. Matematika adalah ilmu yang sangatlah pasti. Bayangkan saja, matematika bukan ilmu pasti, itu maka akan membuat berbagai macam pihak-pihak yang berkaitan, yang ingin melakukan suatu proses studi dengan mengaitkan matematika, itu akan menjadi berbeda, karena matematika bukan ilmu pasti. Artinya, matematika adalah ilmu pasti, dan berbagai ilmu lainnya yang ada dalam sains itu adalah ilmu pasti juga. Berikutnya adalah sebab kemajuan sains dalam Islam dan ciri khasnya. Menurut Syamsuddin Arif, faktor yang membuat kegemilangan sains di zaman Islam itu ada 5. Yang pertama, itu ajaran Islam yang membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama, yakni karena ajaran Islam ciptakan budaya. Yang ketiga, faktor sosial politik yang aman dan stabil. Yang keempat, perekonomian yang baik. Yang kelima adalah dukungan penuh dari penguasa. Kita masuk ke faktor yang pertama. Ajaran Islam membentuk manusia unggul. Ajaran Islam sangat menuntut para umatnya untuk menjadi umat yang cerdas dan intelektual. Kenapa? Karena Islam sendiri sangat menginginkan umat yang baik, beragama, taat, dan juga cerdas dalam hal apapun. Dengan hal itu semua, Islam sangat menginginkan sumber daya manusia yang unggul. Yang kedua adalah motivasi agama. Ini karena ajaran Islam menciptakan budaya. Ajaran Islam menciptakan budaya. Setiap umat Islam menjadi seorang yang kompetitif, yang dapat berpikir, yang dapat memajukan banyak hal seperti dalam teknologi, informasi, dan lain hal. Motivasi agama ini sangat memegang teguh pada suatu hal, yaitu Islam yang bisa membuat Islam itu eh, baik di mata banyak orang.
Yang ketiga adalah faktor sosial politik yang aman dan stabil. Faktor sosial politik ini sangat berpengaruh juga pada kemajuan Islam, kemajuan sains dalam Islam. Karena faktor politik ini yang sangat menentukan apakah bisa maju atau tidak Islam pada waktu itu. Jangankan pada waktu itu, pada waktu sekarang politik itu sangat berpengaruh bagi banyak hal. Contohnya pada berbagai hal yang vital seperti kemajuan bangsa, seperti pemberdayaan SDM, dan banyak hal lainnya yang sangat tergantung dengan politik yang aman dan stabil. Berikutnya adalah perekonomian baik, karena perekonomian itu bisa menjadi aktivitas ilmiah. Perekonomian yang baik itu dari suatu politik yang aman dan stabil. Perekonomian yang baik itu juga sangat mempengaruhi. Nah, jika tidak ada perekonomian baik, maka tidak akan terciptanya fasilitas-fasilitas yang baik bagi para ilmuwan-ilmuwan pada zaman itu untuk memajukan sains Islam. Jadi perekonomian ini sangat berpengaruh pada kemajuan sains Islam. Yang berikutnya adalah dukungan penuh dari penguasa. Penguasa itu sangat mendukung, sangat menuntut, dan sangat menginginkan suatu kemajuan sains pada zamannya. Jadi ilmuwan sangat ditekankan untuk bisa menemukan sesuatu yang baru. Kalau tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, mereka dituntut untuk membuat suatu inovasi yang bisa membuat nama penguasa mereka itu menjadi lebih bagus dan bagus lagi. Berikutnya adalah pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa. Sebelum masa pencerahan nasib ilmuwan Barat saat itu sangatlah sedih karena mereka terperangkap oleh gereja. Mereka sangat dibatasi oleh gereja. Masyarakat Barat mengalami masa pencerahan yang berawal dengan yang menghidupkan kembali. Kegiatan itu diawali pada abad ke-14 di Italia, kemudian ke seluruh Eropa. Namun karena orang Islam itu sudah mendahului orang Eropa untuk mengeksplorasi bahasa Yunani, mereka akhirnya mempelajari bahasa Arab. Orang Eropa yang mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab Belajar bahasa Arab untuk bisa membaca buku-buku bahasa Arab yang dikarang kaum muslimin sebagai hasil terjemahan ke Yunani atau muslimin yang mereka buat sendiri akibat perkembangan luasan dan koreksi atas gagasan Yunani untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yaitu mereka mempelajari bahasa Arab agar bisa mengerti konsepsinya, terjemahkan dalam bahasa Latin yang waktu itu merupakan bahasa ilmu dan peradaban Eropa yang tercatat dalam sejarah melakukan proyek ini diantaranya adalah Huygens yang kemudian melakukan plagiarisme terang-terangan terhadap karya-karya yang pada saat itu masih bahasa Arab. Jadi mereka itu mati-matian mempelajari bahasa Arab untuk dapat menyerap ilmu-ilmunya yang Huygens lakukan. Huygens melakukan plagiarisme terang-terangan yang untuk kembali lagi untuk mengambil intisari dan pelajaran-pelajaran yang ada dalam buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab tersebut untuk disalurkan ke anak cucu mereka. Berikutnya adalah sebab kemunduran sains di dunia Islam. Kemunduran sains ini zaman sekarang itu mengantarkan pada gejala sosial baru yang juga merupakan tragedi bagi umat Islam. Ini diistilahkan dengan nama atau mengalirnya kaum intelektual ke negeri-negeri barat meninggalkan negeri asalnya.
Jadi banyak negeri-negeri yang mayoritas Islam memiliki sumber daya manusia yang intelektual, tetapi manusia-manusia tersebut yang intelektual itu berlari ke daerah barat, meninggalkan negeri asalnya. Kenapa? Karena mereka berpikiran bahwa di daerah barat mereka mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari daerah negeri asalnya. Seperti contoh ada di Mesir 10 tahun saja yang di tahun 70 sampai 80-an itu telah mempersembahkan putra-putranya yang sangat terbaik sejumlah 950 orang dengan gelar doktor dengan berbagai spesialisasi yang mereka putra-putra terbaik itu hanya ingin bekerja di Amerika dan menolak untuk pulang kembali ke negaranya. Itu disebabkan karena banyak hal. Salah satunya adalah mungkin mereka berpikiran bahwa mereka lebih mendapat keuntungan yang banyak di negara Amerika, tidak seperti di negara aslinya yang mungkin banyak eh, birokrasi yang kurang baik dan sebagainya. Berikutnya adalah sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern. Penolakan terhadap sains akan memundurkan kaum muslimin dan membuatnya semakin terpuruk. Hanya saja karena sains kontemporer ini mayoritas tentang dari barat, maka sikap menerima sains ini harus dilakukan dengan hati-hati, sehingga orang Islam tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi orang Islam juga harus waspada terhadap banyak hal, yang salah satunya untuk melakukan penolakan pada sains atau kemunduran. Kenapa? Karena jika kaum Islam salah, kaum muslimin salah langkah, itu akan membuat banyak hal yang mengeksploitasi mereka menjadi lebih mengeksploitasi mereka. Jadi kaum muslimin harus bisa pintar-pintar menyaring banyak hal agar tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Kemudian ada pandangan Islam terkait perkembangan ilmu pengetahuan. Islam sendiri sangat menganjurkan umat-umatnya untuk terus selalu berpikir dan mengembangkan banyak hal termasuk sains yang pastinya tidak menyalahkan aturan-aturan yang ada di dalam Islam sendiri. Dari sini bisa dipastikan bahwa Islam sangat mendukung umatnya untuk menjadi pintar dan berwawasan. Islam sangat menuntut agar bisa terus mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang pastinya berguna bagi anak dan cucu mereka. Dari hal itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam sangat menyuluhkan bagi umat-umatnya agar selalu berkembang, mengembangkan pikiran mereka, berpikir dan terus berpikir. Berikutnya adalah cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Kemunduran sains di dunia Islam adalah masalah yang memang cukup meresahkan banyak tokoh-tokoh Islam, meresahkan banyak pemikir-pemikir Islam, hingga akhirnya bangkit sejumlah pemikir yang berusaha memberikan pemikiran atau solusi agar kembali bangkit. Beberapa nama penting yang memberikan jawaban ini diantaranya adalah Hasan Hanafi, Said Qutb, Tantau Jauhari, Harun Yahya, dan masih banyak lagi. Saya lagi, nama penting yang memberikan jawaban ini diantaranya adalah Hasan Hanafi, Said Qutb, Tantau Jauhari, Harun Yahya, dan masih banyak lagi, terutama Al-Jabiri. Jadi dia menggagas untuk mengubah nalar umat Islam agar bisa bangkit lagi. Yang dibangun sebagai ilmu muslim. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana ilmu muslim membahas topik biologi yang kental dengan nuansa suasana nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan peradaban Islam. Berikut ini disebutkan salah satu pembahasan ilmuwan
yang biologi sekaligus ahli fikih yang bernama Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya yang berjudul Hayatul Al-Hayawan Al-Kubra. Terlepas dari kontroversi dalam kitab ini dalam pandangan biologi dari sisi keakurasiannya informasi informasinya ilmiah, namun cukup bermanfaat menampilkan sisinya sebagai salah satu penggunaan modern Islam dalam bidang sains yang cukup kental upayanya mengaitkan dengan konsep-konsep dan sudut pandang Islam. Tapi yang dibahas adalah deskripsi salah satu hewan, yaitu vivasi atau kelelawar. Jadi Kamaluddin Al-Damiri ini membuat sebuah kitab yang berjudul Hayatul Al-Hayawan Al-Kubra. Kitab ini memuat hewan kelelawar. Hewan kelelawar ini bisa dipastikan adalah hewan yang spesial karena sampai dilakukan penelitian oleh Al-Damiri yang sampai juga dibuatkan kitab-kitabnya oleh Al-Damiri. Kitab yang dibangun sebagai sebuah ilmu muslim. Setelah itu Al-Damiri menutup pembahasannya terkait dengan takwil mimpi. Jika orang melihat kelelawar dalam mimpinya, takwil mimpi adalah aktivitas yang sudah biasa dilakukan para nabi. Nabi Yusuf adalah pakar takwil mimpi. Rasulullah SAW juga diajari Allah takwil mimpi. Abu Bakar juga pandai menakwilkan mimpi. Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah hadis menyatakan bahwa mimpi orang mukmin adalah 1/46 bagian kenabian. Ulama yang terkenal pada takwil mimpi adalah Ibnu Sirin karena itu wajar jika mengetahui jenis ini mempengaruhi Anda ketika menulis karya biologinya ini. Berikut adalah ilmu yang berkontribusi besar dalam bidang biologi. Yang pertama adalah Al-Qazwini. Dalam kitabnya Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat mencoba memberi ketekanan pembahasan pada pengaruh lingkungan lalu pembahasan hubungan-hubungan persahabatan atau permusuhan antara hewan yang dikenal di zaman sekarang dengan istilah at-tadakhulat al-hayawiyah atau biological interrelationship. Dia juga punya karya-karya yang berjudul Ansar al-Bilad wa Akhbar al-Ibad yang membahas lingkungan hidup hewan. Kesimpulannya, dari apa yang telah kami pelajari, dapat disebutkan bahwa perkembangan sains dapat mengarah ke banyak hal. Didapat adalah banyak hal yang positif seperti terciptanya iptek dan banyak hal-hal lain yang pastinya sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia di kehidupan yang akan datang. Seperti yang pernah dibuat oleh Al-Qazwini, yaitu kitab yang membahas tentang lingkungan hidup hewan. Itu pasti akan bermanfaat bagi kehidupan setelah kita. Jadi cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.